Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan maiden flight pesawat orderan dari Om siapa tadi, lupa nama nih. Tadi udah tak baca. Sebentar saya cek dulu ya. Om Rizka Haryadi ya. Terus ini kan dapat free nama. Aslinya free nama itu di paket RTF ya, atau ready to fly. Ini beliau beli kit beserta elektrik, tapi remote-nya dikirim ke saya karena sudah punya remote-nya ya. Nah, ini tidak apa-apa saya bonusi nama ya. Ini atas nama body bisa terlihat kiri kanan ini ada semua ini. Nah, ini dia. Nah, namanya ini adalah Via Zia. Jadi anaknya Om Rizka Haryadi ini adalah kembar ya, kembar dua ya. Anaknya tiga, yang dua kembar cewek cowok ya. Via Zia. Wah, bagus banget namanya Om. Ini ceritanya mau maiden. Ini pesawatnya Om bisa pindah sayap di bawah, bisa sayap di atas. Untuk varian baru ini Om. Jadi jenengan dapat varian yang terbaru. Terus ini pakai giro juga, requestan. Jadi kalau ada requestan pasti juga ada biaya tambahan ya. Karena kalau di saya itu paket ARF atau RTF itu tidak termasuk giro. Giro itu requestan tambahan. Oke. Sekarang tidak perlu panjang lebar karena ini masih pagi Om Haryadi. Tapi cuacanya udah seperti ini sekitar jam 9 kurang 4 menit. Jadi langsung saja ya Om, saya prepare. Ini remote-nya. Nah, remote-nya yang dikirim dari Om Haryadi. Kita nyalakan. Untuk tombol gironya ini Om. Jadi ketika tombol ini ke atas ini belum on. Nah, nanti misalkan jenengan terbang atau ada yang dampingin juga ya mungkin di sana, ini langsung gini aja. Jadi biar giro on. Oke, ini tak matikan dulu gironya. Ini pakai alarm saya dulu ya Om, karena jenengan kemarin kan nggak ngirimin alarm buzzer. Oke, kita langsung pasang di sini Om baterainya. Untuk posisi pemasangan sendiri, baterai ini kan ada velcro warna hitam Om. Mentoknya juga di velcro warna hitam depan ini ya. Jadi sama-sama ada velcro-nya di dalam. Kasar sama lembut sudah pasangannya. Oke, kita agak minggir, ada motor. Ini kebetulan cuacanya zero wind. Jadi kita terbangnya take off arahnya masih enak, ini bebas. Oke, kita konekkan. Tunggu kalibrasi selesai. Oke. Itu ada yang perlu saya trim kemarin, belum di trim ya. Untuk rudder elevatornya ini. Ntar saya cek, tambahin dulu. Ini untuk rudder kurang belok ke kanan. Rudder itu nomor 4, saya trim dulu ya. Oke, masih kurang dikit, nanti bisa setelin kunci A karena ini darurat pakai sub trim sama trim eksternal. Oke, elevator saya cek juga kurang naik apa turun. Ini mode giro. Oke, kita coba dulu, mari ke sini. Ini gironya ya. Ketika diklik dia akan berubah warna. Terus perbedaannya ketika masih manual ya. Ini manual, jadi saya gerakkan tidak akan ngontor ya. Nah, ini mode giro. Kalau mode giro dibelokkan ke kiri, kanan tuh normalnya kan turun, yang kanan yang ini. Ini jadi kebalikannya karena dia ngontor atau ngelawan ya. Kalau turun dia naik biar pesawatnya nggak jatuh. Kalau rudder dibelokkan ke kiri, dia ke kanan. Ntar guys, ada gerobak bebek, kita agak minggir dulu karena ini habis sebagian dipanen sawahnya, jadi
banyak yang angon bebek. Oke, tak cek lagi, cek dan recheck. Kalau belok ke kiri, oke, langsung kita praktekkan untuk penerbangannya ya. Kita take off dari sini, langsung digas ke sana aja karena zero wind. Nanti kalau baterai masih tersisa, kita pindah sayap di atas ya. Untuk aileron kurang ke kiri, saya trim juga lupa. Oke, bismillah, persiapan kita terbang maiden flight. Ini saya manual dulu ya. Suaranya kencang banget. Wah, burungnya melayu kabeh, Dim. Oke lho, Dim, ketara. Iya. Manuk mrite do mabur. Kurang turun. Oh, manuk do mabur. Coba girone on. Nah, ini mode giro. Kurang ngedon. Kurang naik. Masih kurang naik. Kalau nyeting giro keadaannya zero wind sama pas ngetrim manual zero wind kayak gini enak banget ya. Ini belum saya praktekkan apakah bisa rolling mode ini ya. Ini pesawatnya masih tetap lincah Om. Tapi giro juga masih ngontor. Coba ya kita terbang tinggi, kita manuverkan apakah bisa. Kalau bisa ini berarti kan gironya mode horizon. Horizon itu bisa manuver walaupun ada gironya on. Oh ternyata bisa. Jadi pesawat jenengan bisa manuver ini Om, walaupun pakai giro. Tapi sepertinya ini untuk gerakan endpoint terlalu lincah, nanti bisa dikurangi. Tapi udah anteng banget ini Om. Untuk naik turunnya ini coba kita landing aja dulu ya, dikurangin. Landingnya dari mana? Enak oh nak kono sempit, berarti dari arah sana ya. Tapi sebenarnya saya nggak halus, jalannya malah sini Dim. Kalau dari sana agak gerunjal-gerunjal. Enak banget ini. Coba ya dari sini. Bismillah. Nah di depan itu ada orang, harus hati-hati. Ayo ngepat. Karena licin Om kalau di tempat kayak gini. Tapi aman Om, aman.
Unbound saya kurangin ya, gerakannya terlalu banyak. Oh, bisa ngaruh. Kita bikin 90 aja karena ini untuk belajar Om Haryadi ya. Poinnya terus elevatornya juga tak kurangin, terlalu kayak jaran, terlalu lincah. Mungkin nanti sambil diputerin giro yang nomor 2 ini. Giro yang nomor 2 kan ini ada puterannya, cuman enggak bawa obeng ya ini. Bagian elevator ini bisa dikurangi Om nanti sama jenengan. Oke, kita coba terbang lagi. Lusuan suket-suket. Ini saya langsung mode gyro on, coba take off nya. Kurang naik, terlalu naik. Jadi habis tak belokan ini lurus lagi Om. Ini nyeting lagi ya, karena tadi kan endpointnya habis, tak rubah. Ini cocok banget buat patroli ngusai manuk. Wow, kurang belok kiri dikit. Coba save di atas ya Mas, mumpung masih ada baterainya. Landingnya nanti resiko ngepot. Bismillah lah. Lo kan lunyu guys, nak landing ning ngene iki. Jadi landing di tempat seperti ini licin. Ini kan rodanya juga karet, anti gembos. Licinnya itu gak gampang ngepot-ngepot. Tapi kalau yang kayak gini agak mending, kalau itu kan soalnya kasar ya.
Oke, kita pindah sayapnya demi keamanan, cabut baterai dulu. Nanti takutnya nggak sengaja nyenggol gas. Oh iya, ini berarti kita balik seperti ini. Yes. Boy biasa guys, ini kan soalnya embunnya masih anu ya di pinggiran sawah, ini rumputnya lumayan. Ini kita copot dulu. Jadi kita pindah sayap atas Om Haryadi. Nanti paling jenengan mainnya di sayap atas dulu aja Om, biar ngerasain kambul-kambul. Ini low wing juga kambul-kambul, tapi high wing lebih ngambang lagi. Untuk versi ini bisa low wing tuh saya mentok paling ukuran dini ya. Kalau di ukuran yang 160 atau yang paling gede itu belum pernah bikin versi low wing high wingnya. Aman nih, kuat. Dia ada sensasinya, pengen low wing bisa low wing. Gerobak atau motor biasa ya? Ayo wis, aman. Nah, tapi kalau keadaan mendung kayak gini HP-nya aman, nggak panas. Ini kita bisa bikin videonya di tengah sini. Biasanya di sini kan udah panas kentang-kentang. Oke, kita copot dulu sayapnya satu persatu. Nah, terus tinggal kita bentar pindah kabelnya ini. Udah, separa ambil, kembalikan ke sini. Ini tutup, set, udah beres bawahnya, tinggal pindah atas. Di satu unit bisa pindah-pindah. Nah, tinggal dimentokkan. Oke, udah, kita baut dulu satu-satu ya. Jadi habis terbang ini nanti langsung kita eksekusi packaging ya Om, biar barang cepat sampai. Mohon maaf kemarin itu memang cuaca ya, jadi hari Jumat itu gagal terbang karena bener-bener habis Jumatan itu sudah full hujan sampai malam ya Mas. Iya. Kita sampai berteduh di rumah temen itu sampai malam itu. Sorry Mas, sorry sosor meri Mas. Oke, sayap yang kiri ini bonusnya sendaran juga, sendaran atau sawangan burung merpati, makanya tadi bisa bunyi. Kalau jenengan terbang di sana dekat sawah Om, pasti para petani itu senang Om, karena saya tadi terbang itu burung merpati langsung terlihat segerombolan itu langsung kabur ke arah barat tadi. Ini kan bentar lagi panen, teman-teman. Ini malah ada yang ngambruk kena angin ini sepertinya, yang sebelah kiri ini, karena hujannya lumayan deras juga kemarin, jadi malah ambruk. Biasanya kalau ambruk, awas ada motor. Oke, sekarang eleronnya kita pasang dulu. Kabelnya tadi kan sudah tak kebelakangin. Mana tadi? Saya ambil dulu ya. Kabel. Iya. Oke.
Nah, ini kabel Y-nya pindah ke atas. Putih ketemu kuning. Kuning atau putih itu adalah sinyal. Oke, colokkan baterainya lagi. Oh, mohon maaf saya lupa. Remote belum nyala, guys. Remote harus sudah nyala dulu. Jangan terbalik. Kita tunggu kalibrasi selesai. Oke, sudah terkalibrasi. Giro on. Oke, siap kita tes lagi, Mas Dimas. Kita terbangkan dari sini. Baterainya juga lumayan irit ini. Oh, anginnya mulai datang. Ini untuk versi save di atas. Ambang banget ini. Jadi misalnya nanti jenengan udah bisa pengen ke mode manual, minta bantuan teman komunitas itu ya Om Haryadi, karena ketika giro on sama giro off itu settingan trim-trimannya itu beda Om. Data sheetnya nggak bisa sama, nggak tahu kenapa. Dari dulu sama gitu, teman-teman sini juga yang punya pesawat pakai giro dulu tak jajal sama. Ketika manual terbangnya enak, terus pakai giro itu biasanya agak aneh, harus disetting ulang, di trim dan di ini itu. Nanti ketika pakai giro sudah enak, terus di off kan gironya, switchnya, itu rasanya juga aneh lagi. Jadi mending pilih salah satu Om. Tapi kalau salah satu misalnya pakai mode giro seperti ini udah jago, aku pengen manual aja lah, karena udah tahu orientasi, sudah nggak bingung, udah langsung di setting pas manual. Tapi nyetingnya sambil terbang kayak gini Om, nanti minta didampingin temennya sambil terbang, jenengan ngerasain ini kok pesawatnya terlalu turun, berarti harus di trim up. Jadi biasanya kalau saya kayak gini Om, jadi kurang apa tak trim up, belok ke kurang kiri saya trim ke kiri kayak gitu. Jadi biar tahu kurang apa, soalnya kalau nggak diterbangan kayak gini kan kita nggak tahu pesawatnya kurang bagaimana. Tapi enak banget begini, cuacanya pas, nggak ada angin, nggak panas, HP ini bisa leluasa rekam. Tapi gimana Mas, autofokusnya aman enggak? Aman Mas. Biasanya kalau agak mendung kayak gini tuh autofokusnya agak susah, kadang nggak mau fokus, ngeblur. Nggak kan ngeblur dikit. Oh ya, bagusnya kalau cuaca cerah itu kelihatan ya, karena ini warnanya juga putih merah, mungkin agak begitu kurang mencolok. Kalau warnanya kuning, walaupun ini mendung kayak gini masih ngejreng banget kalau warna kuning. Tapi kan setiap orang memiliki warna favorit tersendiri ya. Dan Om Haryadi itu pengennya warna ini. Wah, manuke kocar-kacir kalau. Untuk kemarin beli siapa namanya saya lupa, yang dari Bali, yang atas namanya Mang Marco ya Dim, Ya. Mang Marco ya, Ya. Mang Marco itu kan juga punya sawah, pesawatnya juga sama persis kayak gini, pakai sendarin juga, warnanya juga sama. Tetap semangat latihan beli untuk terbangnya, yang penting kita yakin, nggak ragu, kita pelajari dulu. Jadi walaupun sudah pakai giro, tapi kalau kita belum tahu fungsinya, oh ini caranya kayak gini, ini buat apa, naik turun, tetap pesawat itu nggak bakalan bisa semulus terbang seperti ini ya.
Tapi kalau paling tidak udah simulatoran, data fungsinya, nanti sekali udah terbang kayak gini Om Li, pasti jenengan ketagihan terbang terus menerus. Nanti terbang terus di sawah. Tetap semangat pokoknya. Untuk teman-teman lainnya yang pengen order pesawat di saya, ARF atau RTF bisa ya. Kalau RTF itu kan paket semua dari saya, jadi sekali belanja langsungan saya beli termasuk remote, charger, baterai, motor, jadi langsung saya tes di sini. Tapi kalau mau dikirimin remote karena sudah beli sendiri atau sudah punya ya monggo. Tapi untuk masalah waktu menyesuaikan dalam arti misalkan pesawat sudah ready tapi remote-nya jenengan belum dikirim, kan masih nunggu perjalanan juga ya. Kalau saya sih sebagai builder membuat pesawat secepat mungkin, saya juga nggak mau sampai lama-lama. Selain memang saya rugi di waktu, saya juga nggak enak sama konsumen ya. Pelayanan harus nomor satu. Alhamdulillah. Jadi pelayanan harus nomor satu. Sebagus apapun karya kita, kalau kita sudah ada perjanjian di awal, ada orderan tapi lemot lama, terus yang nunggu sampai udah gelo itu nanti bikin kecewa ya. Walaupun itu pun misal bagus, tapi kadang ada suatu contoh itu pesawat biasa tapi yang order juga suka, tidak muluk-muluk, kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin atau paling tidak ya tepat waktu, on time. Itu biasanya mereka pada seneng ya. Ya nggak harus di jualan pesawat aja sih, dagangan apapun ya, entah pakaian, entah barang apalah, intinya masalah di waktu. Saya sendiri juga pernah mengalami sebagai pembeli, ketika ingin membeli apa pesen, emang ambisi kita ketika sudah membayar ya pengennya menanyakan progres, udah sampai mana, terus kapan kira-kira mau dikirim. Itu hal yang wajar dan lumrah, saya juga pernah mengalami sebagai pembeli. Karena selain kita pengen cepat, kita juga gak sabar, penasaran pengen menerbangkan sebenarnya sebagai pembeli ya. Jadi saya masalah itu welcome ya, masalah waktu ada yang tanya berapa lama, misalnya ada yang baru mau order, enggak apa-apa. Kalau barang spare part ready semua, unit sudah progres, itu biasanya 1 minggu sudah ready dalam arti sudah diterbangkan, sudah siap di packing kirim. Bahkan bisa nggak sampai seminggu udah ready, tapi tergantung kondisi ya. Itu memang kalau benar-benar saya lembur fokus di satu unit konsumen, nggak sampai 1 minggu saya bisa menyelesaikan, insya Allah. Jadi biasanya kalau masalah itu kejutannya, saya nggak pernah ngomong di awal. Misalnya ada yang tanya, 1 minggu bisa ya? Bisa, nanti 3 hari bisa, misalnya saja begitu. Saya nggak berani, karena sebuah ucapan kayak gitu kan sama aja saya janji. Saya kalau nggak bisa menepati, malah saya yang nggak enak nanti. Jadi biasanya saya tuh bikin batas ambang waktu tuh tak setting batas aman dalam arti sebenarnya kurang dari 1 minggu saya bisa menyelesaikan, tapi saya nggak bilang kurang dari 1 minggu, saya bikin 1 minggu gitu. Walaupun 1 minggu nggak ada selesai, tapi kan saya laporan ngomong ke konsumen batas waktu tenggangnya segitu. Tapi biasanya kadang ya saya kejutan, hanya 3 hari pernah itu, 3 hari 2 hari ready dari nol, pesawatnya belum wujud seperti ini ya, belum di cover, belum dirakit, tapi itu tak lembur guys, karena udah kesepakatan di awal, kita harga cocok, biaya juga lancar, langsung bayar, saya langsung belanja. Soalnya kalau untuk pesawat seperti ini ya, termasuk remote, baterai, intinya tentang elektriknya saya nggak nyetok ya. Jadi saya untuk pembelian part-part kayak gini itu langsung dari dana pembeli. Jadi ketika memang ada budget, sudah niat membeli, saya sudah ngasih tahu harga, udah cocok, ya udah bayar langsung saya progres. Soalnya buat pengalaman dulu saya pernah dapat orderan ya, jadi
orderannya itu udah saya buat, kebetulan saya belanjakan pakai uang pribadi, malah orangnya yang hilang dan saya diblokir. Nah itu untuk pengalaman saya. Tapi misalnya untuk teman-teman loh mas lah, terus terus sayanya percaya sama jenengan gimana mas? Kan langsung metode transfer ya, nggak pakai apa namanya Rekber, nggak pakai Shopee, nggak pakai Tokopedia. Lah jenengan mintanya kayak gitu, tapi cara percaya saya jenengan gimana, kan saya nggak kenal jenengan, terus ordernya harus transfer. Oke, untuk mengatasi hal itu biasanya saya suruh ngecek bio saya, entah di Facebook, di YouTube, Instagram, YouTube, TikTok, semua akun namanya sama dan ada followernya semua, teman-teman Aero juga, teman komunitas Indonesia juga. Jadi bukan akun abal-abal yang followernya itu bot semua. Terus sudah di review juga sama Om Julius Perdana, YouTuber juga, sama-sama penghobi aero modeling, itu juga bagus Om Julius itu. Kalian jangan lupa juga mampir di channel Om Julius Perdana. Terus di TikToknya Om Andika Ardiansyah, TikToknya namanya Hobi Terbang ya. Itu juga mereview, bahkan Om Andika itu dulu membeli guys, jadi bukan saya endorse, dia beli terus pesawat saya itu direview. Saya sangat berterima kasih sekali sama Om Andika Ardiansyah. Nama akun TikToknya itu Hobi Terbang. Jadi sekarang beliau kesibukannya TikTokan ya, jualan RC-RC, entah kapal, entah RC car, drone, pesawat, pokoknya kepoin, silakan di follow di akun Hobi Terbang. Berapa menit Mas Dimas? 22 menit mas. Ini kita sambil ngobrol ternyata nggak kerasa. Ini padahal kita terbangnya rendah, tapi masih dapat flight time lumayan ya. Biasanya kalau pengen lebih irit lagi terbangnya nggak segini. Kalau untuk pemula belajar di ketinggian segini sangat krusial jatuh, tidak bisa recovery ya. Maksudnya itu kalau kita terbangnya tinggi, sekitar 30 sampai 40 meter lah. Kalau ada apa-apa itu masih bisa recovery ulang, misalkan oh gerakanku keliru mau tak lawan ke sini, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau terbangnya dengan ketinggian di bawah 10 meter seperti ini, kalau mau jatuh untuk belajar nanti nggak bisa recovery, pasti langsung nyungsep ya, karena udah ke bawah panik dan posisinya sudah rendah. Tapi beda halnya kalau kita nanti sudah mahir atau sudah menguasai dalam menerbangkan pesawat remote control ini, walaupun posisi rendah seperti ini, insya Allah nanti sudah tenang, tidak ngewel, tidak grogi. Seperti posisi sekarang saya ini menerbangkan ini tidak ngewel guys, tidak grogi, tidak gimana-gimana, biasa. Tapi awal mula saya jadi pemula seperti teman-teman yang baru-baru ini belajar pesawat aero modeling atau baru memulai entah buat sendiri atau beli pabrikan atau membeli produk lokal, itu pasti mengalami hal sama. Saya juga dulu terbang, walaupun cuma terbang kalem seperti ini ya, tidak manuver, itu saya sudah ngewel, wes deg-degannya pol-polan, apalagi kalau ditonton orang. Kita terbang di lapangan sepi, tiba-tiba baru prepare sudah ada yang nonton 1-2 di belakang kita, itu udah nambahin apa ya, bukan euforia, euforia ketakutan grogi tadi ya. Nah, di depan sana itu ada kombi ya, jadi sekarang udah era milenial, jadi apa-apa serba canggih, dimana-mana sekarang hampir ya, hampir berapa sih, 80% mungkin ya, rata-rata menggunakan mesin semua untuk panen di sawah. Mungkin kecuali yang padinya kalau jatuh seperti ini Mas Dimas. Kalau seperti ini yang apalagi sampai delosor itu kan tidak bisa diteleser itu Mas, pakai mesin kombi. Harus manual kalau yang jatuh-jatuh. Soalnya kan tidak bisa nanti diputar pakai mesin itu, keinjak-injak. Ya. Tapi kalau yang masih padi berdiri kayak gini masih bisa, aman banget. Dipanen pakai mesin kombi, Kubota.
Ini ada sendarannya, tapi saya nggak tahu ya di kamera dalam video ini terekam apa enggak suaranya, karena saya menggunakan mikrofon wireless. Kalau dekat gini mungkin baru kerasa, kalau jauh ada peredamnya. Apa kita lepas aja ya Mas Dimas? Nanti terus dilanjutkan lagi. Mikrofonnya. Biar teman-teman bisa mendengarkan suara asli pesawatnya lebih jelas, suara sendarannya. Tapi mungkin itu disimpan dulu mungkin ya Mas. Takutnya kalau langsung dicabut nanti audionya error. Kita coba ya. Oke Mas, simpan dulu videonya. Stop ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Ini mikrofonnya saya lepaskan. Mohon maaf kalau untuk suara saya kurang dekat atau kurang jelas di kamera. Yang penting saya pengen tahu suara sawangan atau sendarannya ini terdengar ya. Karena kalau saya pakai mikrofon wireless itu ada peredam noise-nya. Jadi kalau agak jauh sedikit udah nggak kedengeran suara baling-baling atau suara bunyi sawangan sendaran ini ya. Coba saya dekatkan terbang tipis-tipis biar teman-teman mendengarkan suaranya ini. Ini kalau saya terbangnya kenceng, suaranya lebih kenceng ya. Kalau ini saya terbangnya pelan, ya suaranya kalem sendarannya. Ini aja throttle-nya berapa nih? 51%. Separuh gas. Ini kalau terbangnya lebih tinggi lagi nggak seperti ini. Ini kan kayak efeknya agak turun-turunnya. Coba saya naikkan. Cari biar lebih irit. Apa agak gerimis sama Dimas? Iya, ketelitian aku. Oh. Padahal baterainya belum habis. Ini gimana ini Om Haryadi? Oh, udah. Dirasa ini muni. Pas banget ini Om. Kita Gerimis landing. Mas. Kita landing karena ini juga baterai sudah bunyi alarmnya. Tapi tadi berapa menit Mas? Yang pertama di stop tadi lupa. Setengah jam lebih. Lah, mesti blusuk guys, tapi tak apa-apa lah, aman. Pesawatnya antep banget Om. Ini udah landing blusuk suket berkali-kali, nggak ada kerusakan, aman. Oke, alarmnya saya cabut dulu ya karena suaranya ini terlalu kencang banget. Nanti mengganggu video saya untuk closing. Baterai juga saya cabut. Saya amankan dulu. Remote saya matikan. Ini karena gerimis. Mikrofon juga Mas Dimas. Mikrofon kita masukkan sini dulu. Ini pas banget Om momentumnya. Jadi kalau tadi kita telat ke sini, wah udah nggak bisa terbang lagi Om, malah jadi molor nanti. Untungnya saya sudah aman, sudah terbang duluan, tinggal packing aja, nanti langsung kirim. Jadi yang penting kita amankan dulu bagian-bagian krusial ya. Nah ini Om, masih ada bonusnya Om, namanya tak kasih double. Saya masukkan dulu. Kemarin tuh habis Jumatan hujan, kalau ini baru jam 9 lebih dikit udah hujan. Oke Om Haryadi, atas nama Bodi via Zia, terima kasih atas orderannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu lancar rezekinya, terus apapun yang diinginkan tercapai ya. Ini udah kegerimisan, jadi tadi di atas mungkin udah kegerimisan, ini udah bintik-bintik ya, tapi aman. Nanti sampai rumah kita lapis pakai tisu. Yang penting bagian-bagian krusial tidak kena air. Terima kasih atas orderannya. Untuk teman-teman yang mau order juga bisa, nanti hubungi di nomor WhatsApp 089647465011 ya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan video pada kesempatan pagi hari ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.